Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi dan jenis-jenis kelompok sosial. Seperti minggu yang lalu, sudah Ibu berikan ya materi yang harus kalian baca, yaitu apa arti dari definisi kelompok sosial, apa syarat-syaratnya, apa ciri-cirinya, dan faktor pembentuk kelompok sosial. Jadi hari ini kita akan membahas klasifikasi dan jenis-jenis kelompok sosial. Kita lihat di sini ya, yang pertama klasifikasi kelompok sosial. Ada dia kelompok tidak teratur, ada kelompok teratur, dan kelompok teritorial. Sedangkan kelompok tidak teratur ini juga terbagi 3. Yang pertama ada dia kerumunan, yang kedua ada massa, yang ketiga ada publik. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu apa itu arti dari kerumunan. Nah, jadi kerumunan ini adalah suatu kelompok orang ataupun suatu kelompok sosial yang bersifat temporer. Nah, artinya kerumunan itu akan ada selama orang ataupun selama orang-orang itu hadir secara fisik, ya, hadir secara fisik pada tempat yang sama. Artinya wujud orangnya itu ada di tempat tersebut, ya. Nah, jadi kerumunan ini juga tidak mempunyai pimpinan dan juga lapisan sosial. Nah, artinya semua kedudukan orang itu sama pada saat berkerumun. Ya, mau dia seorang guru ataupun mau dia seorang mahasiswa, yang penting pada saat kita berkerumunan dengan tujuan kita yang sama, nah itu kita punya posisi yang sama semua, artinya kedudukan yang sama. Contoh, kita lihat pada saat kita sedang menunggu angkutan umum di halte, ya. Nah, jadi di situ orang pasti akan berkerumun, ya, berkerumun menunggu angkutan umum kan. Nah, jadi di situ tidak ada istilahnya membeda-bedakan. Nah, tidak ada membeda-bedakan ya. Tujuan kita itu sama-sama kita menunggu angkutan ya. Nah, jadi tidak ada istilah membeda-bedakan dari segi lapisan sosial. Mau dia seorang guru ataupun mahasiswa, selagi tujuan kita sama ya, semua itu punya kedudukan yang sama. Nah, jadi kita lihat gambar di samping ya. Ini ada dia contoh kerumunan di masyarakat. Selanjutnya ada di sini bentuk-bentuk dari kerumunan. Ya, bentuk-bentuk kerumunan. Nah, yang pertama ada dia formal audience atau penonton yang formal. Nah, bisa kita lihat ya sama-sama di sini diartikan yaitu bahwa formal audience itu punya satu pusat perhatian. Ya, artinya kerumunan itu mempunyai satu pusat perhatian dan tujuan yang sama. Ya, contoh, pada saat kita menonton film ya, contohnya itu menonton film di bioskop ya. Nah, perhatian kita, nah semua orang di situ perhatiannya pasti pada satu tempat ya kan, yaitu pada layar ya, pada layarnya ya. Nah, tempat filmnya tayang ya. Nah, pada layarnya. Nah, dan punya tujuan yang sama. Ya, tujuan itu mereka ingin menonton filmnya. Nah, jadi mereka itu berpusat pada satu perhatian, ya, itu saat menonton film. Nah, itulah dia formal audience. Dan yang kedua ada dia plan expressive group atau kelompok ekspresif yang direncanakan. Nah, jadi kerumunan ini sebenarnya tidak begitu penting ya. Nah, tetapi ini juga punya tujuan yang sama. Nah, artinya semua orang pasti merasa senang ataupun merasa puas gitu ya dengan adanya aktivitas-aktivitas kerumunan ini. Contoh, pada saat orang-orang berpesta ya, mungkin bagi orang lain itu tidak begitu penting. Nah, tapi tetap punya tujuan yang sama ya kan bagi kita. Nah, pasti kita akan merasa puas ataupun merasa senang pada saat kita melihat aktivitas tersebut.
Nah, bahkan juga contohnya bisa berekreasi ataupun juga berdansa. Nah, itulah dia yang kedua. Dan yang ketiga ada casual crowds atau kerumunan bersifat sementara. Nah, artinya seseorang itu berkerumun itu hanya sementara, ya, artinya tidak lama. Contoh, pada saat kita antri ingin beli karcis. Nah, ya. Nah, antri ingin beli karcis. Setelah kita memperoleh karcisnya, kita akan pindah, kan? Kita akan pindah dari tempat tersebut, nah, ke tempat lain. Artinya kita berkerumun di tempat itu hanya sementara saja. Ya, setelah kita sudah memperoleh karcis, kita pergi dari tempat itu, kan? Nah, itulah dia yang ketiga. Dan yang keempat, ada dia panic crowds, artinya kerumunan ini karena ada hal-hal yang membuat kita panik. Kejadian-kejadian yang membuat kita panik. Jadi kita berusaha kita bagaimana cara kita ingin menyelamatkan diri dari bahaya-bahaya yang membuat kita merasa panik, ya. Contohnya, pada saat ada terjadi bencana-bencana, ya, misalnya bencana gempa bumi, kita akan panik, ya. Kita akan panik, ya. Apa yang akan kita lakukan, ya, agar kita bisa menyelamatkan diri kita. Nah, itulah dia yang arti dari panic crowds. Kita lanjut yang kelima, ada dia spectator crowds atau kerumunan penonton. Nah, jadi ini adalah sekumpulan ataupun kerumunan itu orang-orang itu ingin melihat suatu kejadian ataupun suatu peristiwa, ya. Contohnya sering kita lihat ya di kehidupan kita sehari-hari pada saat ada kecelakaan kendaraan misalnya ya, pasti akan banyak orang ingin melihat ataupun berkerumun ingin melihat kejadian ataupun peristiwa tersebut. Nah, ya. Dan yang keenam, ada dia lawless crowds, artinya kerumunan ini berlawanan dengan norma hukum, ya. Nah, lawless crowds ini juga terbagi dua, ada dia acting crowds dan immoral crowds. Nah, jadi acting crowds dan immoral crowds ini sama-sama tindakan ataupun perlakuan yang berlawanan dengan norma, ya. Hanya saja yang membedakan kalau di acting crowds ini dia ada tujuannya. Ada tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan kalau pada immoral crowds ini tidak punya tujuan. Ya. Tidak punya tujuan yang jelas seperti itu. Contoh kita lihat yang pertama acting crowds itu artinya adalah kerumunan itu dengan menggunakan kekuatan-kekuatan fisik. Ya. Nah, itu juga kan berlawanan dengan norma ya. Nah, kalau immoral crowds ini misalnya hanya untuk kesenangannya sendiri, ya. Artinya yang bisa merusak ya, artinya pergaulan-pergaulan hidup. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini orang yang sedang mabuk-mabukan. Nah, itu kan tidak ada tujuannya ya. Tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, tetap dia itu berlawanan dengan norma. Oke, kita lanjut ke klasifikasi kelompok sosial yang kedua. Nah, ada di sini yang kedua itu adalah massa. Jadi sebenarnya massa ini hampir sama ya. Nah, hampir sama dengan kerumunan ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Hanya saja kalau dikatakan dia massa, nah ini dia punya proses perencanaan. Artinya dia itu muncul karena ada proses. Bukan muncul dengan sendirinya, ya, secara spontan, bukan. Nah, ini dimunculkan itu harus adanya perencanaan dan massa ini juga punya pemimpin ya. Pemimpin yang menggerakkan mereka. Nah, jadi harus ada perencanaan ya, baru boleh terbentuk. Nah, contohnya kita lihat pada gambar di samping ya, contoh massa itu misalnya demonstrasi ya. Nah, mereka mungkin bisa saja mereka itu demo karena mungkin harga BBM naik ya, bisa jadi ya. Nah, jadi itu kan punya proses. Artinya sebelum mereka terjun ya, artinya ke lapangan, mereka punya rencana dulu ya, apa yang akan dilakukan mereka nanti di sana. Seperti itu ya. Nah, jadi itu saja bedanya massa dengan kerumunan. Nah, kalau kerumunan kan tidak ada rencana ya.
Tapi kalau massa ini harus ada rencana dan ada orang yang menggerakkannya. Kita lihat yang terakhir ada publik ya. Nah, sebenarnya publik ini hampir sama dengan massa ya. Nah, jadi hanya saja pada publik ini lebih ditekankan pada adanya interaksi ya. Seperti interaksi itu kan artinya hubungan ya. Artinya adanya hubungan antara yang satu dengan yang lain. Nah, biasanya ini terjadi di kalayak-kalayak ramai ataupun kalayak umum. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Ada di sini contohnya pada gambar ada sekumpulan pendaftar ya. Nah, mereka itu di situ ingin melamar pekerjaan. Nah, jadi mereka saat ingin melamar pekerjaan itu mereka harus memberikan berkas. Ya, berkas yang harus dipenuhi. Ya, artinya muncul interaksi antara mereka, ya, sama pemberi berkas dan juga penerima berkasnya. Nah, itu dikatakan dengan publik. Ya, artinya di sini ada interaksi, ya, interaksi yang terjadi di dalam khalayak ramai ataupun dalam sekelompok orang tersebut. Nah, itu dikatakan dia publik. Klasifikasi kelompok sosial yang kedua ada dia kumpulan ya. Kumpulan teratur. Ya, kumpulan teratur ataupun kelompok yang teratur ini dapat diartikan bahwa orang yang ada pada kelompok tersebut itu sadar ya, sadar bahwa dia itu bagian dari kelompoknya ya. Itu dikatakan dia kelompok teratur ataupun kumpulan teratur ya. Nah, jadi jenis-jenis kelompok teratur ini ada dibagi beberapa bagian. Yang pertama kita lihat ada kelompok dasar. Nah, di sini sudah jelas ya, di sini sudah Ibu berikan apa arti dari kelompok dasar itu ya. Artinya itu dibentuk secara spontan ya, untuk melindungi anggotanya itu dari tekanan ataupun hal-hal yang negatif dari masyarakat ya. Nah, yang kedua ada dia kelompok besar dan kecil. Nah, dari namanya sudah kita bisa menjelaskan ya, kita bisa membedakan ya. Kalau dia kelompok besar, otomatis anggotanya itu relatif besar. Kalau kecil, anggotanya relatif kecil ya, mungkin paling sedikit ada 2 orang ya. Selanjutnya ada kelompok primer dan kelompok sekunder ya. Dikatakan di sini kelompok primer itu adalah saling mengenal. Artinya antara anggota yang satu dengan yang lain itu saling mengenal ya. Sedangkan kelompok sekunder ini bersifat sementara ya. Nah, hanya bersifat sementara gitu dia. Selanjutnya kita lihat ada kelompok dalam dan kelompok luar ya. Nah, di sini dikatakan kelompok dalam itu muncul ya pada saat anggota-anggota kelompok itu punya tujuan. Ya, tujuannya itu sama ya. Kepentingannya itu juga sama, apa hal-hal yang dicapai itunya sama ya. Nah, jadi itu dia kelompok dalam ya. Kalau dia kelompok luar ialah kelompok lain. Nah, kelompok lain di luar kelompoknya. Nah, itu dikatakan dia kelompok luar dan kelompok dalam. Dan selanjutnya ada dia kelompok keanggotaan ya dan kelompok acuan. Ya, kalau dikatakan dia kelompok keanggotaan berarti dia sudah resmi. Ya, sudah resmi bagian dari kelompok tersebut. Nah, kalau dia kelompok acuan yaitu dia memiliki ikatan batin ya. Selanjutnya ada kelompok formal dan informal ya. Kalau dia formal berarti dia punya peraturan ya. Punya peraturan yang tegas, yang harus dipatuhi. Sedangkan kalau kelompok informal itu mungkin ya terbentuk ya karena adanya pertemuan-pertemuan ya, pertemuan yang berulang-ulang artinya tidak formal ya. Artinya tidak punya peraturan-peraturan yang tegas gitu. Nah, artinya kita santai gitu kan. Nah, ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya yang terakhir ada dia kelompok okupasional dan kelompok volunteer ya. Nah, jadi kelompok okupasional ini katanya muncul setelah kelompok kekerabatan memudar. Nah, jadi pada saat sudah mulai hilang ya yang namanya fungsi dari kelompok kekerabatan itu muncullah si
okupasional ini. Nah, bagaimana dengan kelompok volunteer? Nah, ini muncul saat tidak terpenuhi kepentingan masyarakat, ya. Nah, jadi itulah dia jenis-jenis dari kelompok teratur ataupun kumpulan teratur, ya. Dan yang terakhir, ya, klasifikasi kelompok sosial yang terakhir ada dia kelompok teritorial, daerah, ya. Nah, jadi ini hubungan, ya, hubungan suatu daerah ataupun kelompok daerah, ya. Mereka itu punya sarana yang sama, ya, untuk mencapai tujuan yang sama ataupun tujuan tertentu. Nah, kelompok teritorial ini ada ciri-cirinya, ya. Ciri-cirinya yang pertama itu adalah hidup yang tetap dan teratur. Nah, dan juga bersifat teritorial. Nah, jadi itulah dia klasifikasi dari kelompok sosial. Nah, ada 3 tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis kelompok sosial, ya. Ini ada menurut beberapa para ahli, ya, jenis-jenis kelompok sosial. Nah, menurut si Emil Durkheim, nah, ada 2 ya, solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Kalau menurut si Ferdinand Tonis, nah ada dia paguyuban dan patembayan. Sedangkan kalau menurut si Charles Coley, kelompok primer dan kelompok sekunder. Dan terakhir menurut si Sumner, kelompok luar dan kelompok dalam. Nah, jadi itulah materi kita untuk hari ini ya, tentang klasifikasi kelompok sosial dan jenis-jenis kelompok sosial. Nah, semoga materi yang Ibu berikan ini bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih dan salam sehat.